Nah, sya'ri itu bulu apa atau rambutnya kambing, ya. Nah, au risun, ya. Nah, ini bulu ayam, ya. Risun. Risun al-ma'kul fatahiru. Maka dia apa intinya di sini adalah bulu dari hewan yang halal dikonsumsi itu dia uh, hukumnya adalah suci, ya. Kalau potongan, jadi begini kesimpulannya. Kalau potongan tubuh hewan yang masih hidup tadi berupa misalnya bagian tubuh, maka dia hukumnya adalah bangkai. Hukumnya sama seperti bangkai, misalnya kakinya, ekornya dan sebagainya. Tapi kalau yang potongan tubuh di sini yang dimaksud adalah misalnya rambutnya, bulunya, maka ini dikecualikan, ya. Seperti bulu domba dan sebagainya, ya itu kan memang bagian tubuhnya dan dia masih hidup, tapi itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Potongannya, ya. Ini potongan ayatnya, tidak satu ayat full ini. Di surah An-Nahl ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasan wa mata'an ilahin, ya, kata Allah, ya, dan dari bulu-bulu domba, ya, kemudian bulu-bulu unta dan bulu-bulu kambing, ya, asasan, ya, yang dijadikan sebagai alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini potongan ayatnya. Kalau saya tidak salah juga disebut rumah di situ. Ya, nanti dicek, ya, surah An-Nahl ayat 80. Nah, ini disebutkan. Dan berarti ini dibolehkan untuk dimanfaatkan oleh Allah. Jadi dia dikecualikan. Jadi potongan tubuh hewan yang masih hidup itu dihukumi sebagai bangkai kecuali bulu, ya, bulunya, rambutnya. Nah, tapi kalau misalnya tulangnya, kemudian apa, dagingnya, ya, potongan-potongan yang berupa itu, maka yang selain bulu, maka dia hukumnya adalah seperti hukumnya bangkai. Jadi itu. Ya, kemudian ila adami. Jadi kata beliau di sini, wa azmu mayyitati wa sya'ruha najisun. Jadi tulang dari bangkai, kemudian rambutnya atau bulunya itu adalah najis, illa adami, kecuali manusia. Ya, di sini dijelaskan liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam. Jadi surah Al-Isra ayat 70. Ya. Jadi kemudian berdasarkan pula dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, innal mu'mina la yanjusu hay'an wala maitan. Nah, jadi sesungguhnya mukmin itu, ya, la yanjusu, tidaklah najis, hayyan wala maitan, ya, baik ketika dia hidup maupun ketika sudah mati. Artinya manusia itu kalau dia mati, maka dia statusnya tidak najis, dia tetap suci, ya. Nah, tapi memang tidak boleh misalnya kalau ada kayak ini, ya, ada yang suka mengoleksi misalnya tengkorak manusia, tulang manusia, itu tidak dibolehkan. Tahu kami dari penjelasan guru kami itu tidak dibolehkan. Jadi perkara yang dilarang. Kenapa? Karena bagian tubuh manusia itu mukhtaram, ya. Hal yang disucikan, ya, diagungkan. Jadi tidak boleh kemudian misalnya kita buat kalung dari potongan tulang manusia misalnya, tidak boleh. Atau kita koleksi di rumah tengkorak manusia misalnya, tidak boleh. Ya. Nah, termasuk misalnya dari tulang-tulang hewan yang najis. Nah, kita dilarang seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Nah, itu tentang ad-dibaq, ya, tentang menyamak, ya. Nah, jadi menyamak itu bisa kemudian juga termasuk nanti yang mesti disucikan adalah kalau kita membuat hiasan dari kulit hewan misalnya. Ya, membuat hiasan dari kulit hewan, ya. Ya, meskipun nanti ada pembahasan khususnya, misalnya hukum membuat tas atau sepatu dari hewan hewan buas. Misalnya kalau sekarang kan ada sepatu dari kulit buaya, tas dari kulit buaya, ya.
kemudian apa, ikat pinggang dari kulit ular, ya. Nah, ini nanti ada pembahasan khususnya karena dia berasal dari hewan buas. Tapi misalnya kalau ada yang bikin misalnya sepatu dari kulit domba, ya, maka dia harus dipastikan sudah disamak. Ya, dia harus dipastikan sudah disamak. Kecuali memang dombanya itu memang berasal kulit dombanya itu misalnya berasal dari domba yang disembelih secara syar'i. Ya, berarti dia sudah jelas statusnya itu suci. Ya, berarti tinggal dibersihkan ya sampai tidak berbau, kemudian boleh dijadikan pernak-pernik. Nah, tapi kalau dari hewan yang lain misalnya ya kalau sekarang itu kan ada misalnya di koleksi misalnya hewan apa begitu kulitnya ya yang dijadikan karpet, dijadikan alas kaki itu. Nah, itu harus ditimbang. Kalau tidak dia statusnya najis bagi kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari kulit babi ya jelas dia hukumnya najis. Dengar-dengar sekarang itu Allah alam ya, nanti kita cek. Makanya kita sekarang zaman sekarang itu memang kita harus cek apa yang kita pakai. Terakhir-terakhir itu saya dengar ada sepatu kulit yang dibuat dari bahan kulit babi. Allah alam, saya belum sampai mengecek faktanya seperti apa ya. Tapi ada isu seperti itu. Kalau seperti kuas ya yang kuas bulu babi misalnya ya, kalau mau ngecat tembok ya enggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya yang dicat temboknya misalnya tempat sholat ya tentu harus kita cek juga kan. Apalagi kalau digunakan untuk makanan. Nah, ini yang jelas ya. Kalau untuk makanan berarti tidak boleh. Dan memang setahu saya untuk kuas-kuas seperti itu ya tidak diperuntukkan untuk menguas ini bahan makanan memang. Karena kuas bangunan memang. Nah, ya untuk panggilan, makanya kita juga yang misalnya punya usaha rumah makan atau apa, maka hendaknya yang kita cek kehalalannya itu bukan hanya alat masak kita dan sebagainya, termasuk kayak kuas-kuas yang kadang-kadang kita sepelekan, tapi kalau berasal dari hal yang najis ya justru itu berbahaya. Nah, tentu kalau kita sudah tahu hukumnya, kita sudah tahu faktanya ya tentu kita berdosa kalau kita masih lakukan. Jadi seperti itu. Jadi hendaknya kita mengecek. Nah, ini tentang ad-dibag. Kemudian yang hampir saya lupa kemarin tentang kaidah ya, tentang kaidah semua hewan itu dia suci. Dia suci ketika dia masih hidup ya, kecuali anjing dan babi. Ada kaidah tambahan saya hampir lupa. Ya. Ada bangkai, semua bangkai itu najis. Maksudnya semua bangkai yang semua hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, ya, matinya tidak disembelih dengan cara syar'i, maka dia dihukumi bangkai. Kecuali ikan dan belalang, itu saya hampir. Ini penting, kecuali ikan dan belalang. Jadi ikan itu, ya, meskipun misalnya kita pancing, kemudian dia matinya karena mati dipancing, itu kan bukan disembelih namanya, kan gitu. Berarti dia bangkai, dan dia itu halal tetap. Nah, makanya kemarin-kemarin itu saya sempat ada pernah saya ditanya itu pertanyaan yang cukup aneh menurut saya. Ya, bagaimana hukumnya memakan ikan yang tidak disembelih secara syar'i? Ya, saya baru tahu juga apakah ada cara menyembelih ikan. Nah, sebenarnya ini selesai dengan kaidah ini. Kemarin sempat kita sebutkan hadisnya ya, bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Dan bangkai yang ada di laut itu hukumnya halal. Jadi bangkai yang dimaksud di situ adalah bukan berarti bangkai yang sudah membusuk. Maksudnya apa saja yang sudah membusuk di atas laut itu halal, bukan. Maksudnya adalah hewan yang mati di atas laut itu yang tidak disembelih dengan syar'i. Ya meskipun dia tidak disembelih dengan syar'i, ya dia meskipun statusnya bangkai secara bahasa ya. Tapi dia halal. Nah, contohnya apa? Ikan. Jadi ikan itu tidak perlu kita sembelih, kan gitu. Dia mati sendiri pun, kemudian dia mati kita potong bukan dengan disembelih pun, itu dia tetap halal kalau ikan. Kaidahnya seperti itu. Dan belalang ya. Belalang itu belalang yang seperti apa Allah alam, saya pribadi belum terlalu memperdalam perkara kehalalan belalang. Tapi setahu saya semua belalang ya Allah alam, belum ada tulisan-tulisan terbaru dari ulama-ulama mutaassirin terkait dengan adakah belalang yang tidak boleh. Ya. Ya, tentu harus dilihat karena kaidahnya makanan itu yang harus kita pahami dulu ya. Dalam Al-Qur'an kaidah makanan itu halalan thayyiban.
halalan thayyiban. Jadi yang pertama dia harus halal dulu, yang kedua thayyiban. Nah, jadi bukan berarti misalnya oh belalang itu dihalalkan, terus kita mau begitu saja makan. Ya tentu kita harus cek dulu. Ini thayyib enggak bagi kita? Baik tidak bagi kita. Seperti itu. Ya, jangan sampai karena kaidah kehalalan belalang secara umum kemudian kita kecoa pun kita konsumsi, ya kan? Ini tidak thayyib bagi kita. Sama misalnya ketika kita mengkonsumsi makanan meskipun dia halal, tapi misalnya dia berbahaya untuk kita, ya. Karena makanan itu ada yang halal secara umum halal bagi kita, tapi bagi sebagian orang tidak thayyib, bagi sebagian kita thayyib. Maksudnya baik. Nah, contoh misalnya kalau kita sudah tahu bahwa makanan ini bisa menyebabkan kalau dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh kita, maka kita hindari meskipun dia itu halal kan gitu. Contohnya yang kolesterol, misalnya kalau dokter mengatakan, oh nggak boleh makan yang misalnya makan seafood terlalu banyak ya, berarti seafood itu bagi kita halal tapi tidak thayyib bagi kesehatan kita. Maka kita cenderung kurangi atau hindari. Ya. Seperti itu. Jadi kaidah makanan itu dalam Islam itu ada dua secara umum. Dia halal dulu, ya kalau sudah tidak halal meskipun dia thayyib tidak boleh kita konsumsi, sudah jelas kan? Jadi kalau dia sudah halal, nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya dia thayyib enggak bagi kita? Baik tidak bagi kita. Nah, jadi tidak semua yang halal itu mesti kita konsumsi kan gitu. Nah, itu juga yang harus kita pahami pola pikirnya. Ya. Nah, jadi itu terkait dengan ad-dibag. Nah, itu sekira yang saya bisa jelaskan. Silahkan kalau ada yang sekalian ingin tanyakan, saya persilahkan. Yes, sir. Mendengar pemilihan yang dulu kita itu halal. Karena mereka selama mereka menyembunyi dengan mengesahkan Allah, sementara kan kita tahu bahwa kita tidak menyembah Allah. Iya. Nah, pengetahuan saya ya tentang sembelihan ahlul kitab itu ya memang ada dalilnya tentang sembelihan ahlul kitab itu. Tapi mohon maaf saat ini itu sangat sulit kita menemukan ahlul kitab. Ya, yang karena yang sekarang itu mohon maaf ya yang ada sekarang itu ya yang di agama-agama samawi selain Islam itu ya sudah ada perubahan, banyak perubahan. Jadi tidak lagi mengamalkan pure ya kitab mereka ya. Ya, adalah Allah alam bisa. Kalau saya pribadi lebih berhati-hati ya. Tentu kita harus kaji kembali ya tentu tentang pendapat-pendapat ulama tentang kehalalan tentang sembelihan dari ahli kitab. Kalau saya dijelaskan oleh guru-guru kami itu termasuk nanti ketika ya apalagi kita yang di kota-kota besar biasanya kolega kita ya teman bisnis atau teman kuliah kita biasanya ada dari non muslim. Nah ketika mereka kita hadir di rumah mereka kemudian kita disuguhi makanan itu kita harus bisa memastikan bahwa alat masak yang mereka digunakan ya meskipun yang mereka masak itu halal ya. Meskipun yang mereka masak itu halal, tapi yang berikutnya harus dicek itu adalah apakah alat memasak yang mereka pakai untuk memasak makanan itu tidak dicampur dengan ketika mereka memasak yang tidak halal. Nah, jangan sampai tercampur. Nah, karena nanti itu ada pembahasannya nanti istimalul awani tentang penggunaan wadah itu. Nanti di situ. Saya jelaskan secara rinci ya. Jadi kalau misalnya ada bekas wajan atau apa yang dipakai misalnya memasak hewan-hewan yang atau bahan makanan yang diharamkan ya maka harus disucikan dulu bahkan ya yang sering kita lupa ya gelas yang bekas tempat arak tempat alkohol. Maksudnya alkohol yang khamar ya. Misalnya kita tahu ini gelasnya ini habis dipakai untuk minum khamar. Kalau hanya dicuci dengan air saja itu tidak cukup.
Karena khamr itu najis. Jadi harus disucikan. Nanti di penjelasannya di Istimalul Awani. Ya, jadi tentang penggunaan wadah itu. Jadi di pembahasan tentang penggunaan wadah itu dibahas bahan-bahan apa saja yang tidak boleh digunakan menjadi wadah. Kemudian ya kayak tadi misalnya wadah bekas ini kan bekas khamr, kemudian atau bekas makanan-makanan yang diharamkan. Itu tidak boleh kemudian kita langsung pakai. Oh, dicuci saja. Ya, dicuci memang bersih, tapi tidak menjadikan statusnya menjadi suci. Makanya sering di awal kan saya sampaikan bahwa membersihkan itu beda dengan mensucikan. Ya, bersih belum tentu suci. Jadi seperti itu. Nah, itu berkaitan tentang wadahnya. Kalau sembelihan, ya sebaiknya pertama kita tidak bisa memastikan, sangat sulit kita memastikan non-muslim itu menyembelih mengatasnamakan Allah atau mengatasnamakan Tuhan. Itu sulit. Jadi lebih baik memang kita berhati-hati. Kalau saya sendiri berhati-hati, lebih memilih kemudian memakan sembelihan dari yang muslim. Nah, kalau misalnya kita bertamu di teman-teman yang non-muslim, ya biasanya ya cukup konsumsi misalnya makanan yang itu tidak dimasak. Misalnya ada keripik ya, yang sifatnya dia itu memang dari pabrik, misalnya dibeli di supermarket. Atau kalau saya pribadi lebih pilih konsumsi yang seperti itu ketika bertamu ke teman yang non-muslim. Ya kalau suguhannya kayak ikan, ya itu lagi pertama, ikan itu adalah halal, ya halal. Tapi ketika dimasak di tempat yang sebelumnya dipakai untuk memasak yang najis atau yang tidak halal, maka kalau hanya dicuci dengan air saja, maka itu tidak memenuhi. Kalau dalam pembahasan Istimalul Awani yang dijelaskan pada Google seperti itu. Ya, jadi bekas khamar, kemudian bekas misalnya ya, apalagi kalau kita ketahui misalnya si non-muslim ini dia mengkonsumsi babi misalnya. Dan dia selalu masak misalnya babi di rumahnya. Ya otomatis kan berarti alat-alat masaknya itu pasti sudah terkontaminasi dengan itu bahan-bahan yang berasal dari yang najis dan yang haram itu. Ya. Nah, maka sangat sulit kalau bahasanya ada masakoh, ya, ada kesulitan bagi kita untuk memastikan hukumnya. Maka lebih baik dihindari. Jadi kita lebih baik menghindari. Ya, tapi biasanya kalau teman-teman yang non-muslim yang sudah biasa berinteraksi dengan teman-teman muslim, itu biasanya dia paham. Biasanya dia paham. Dia tidak memaksa kalau kita sudah katakan mohon maaf tidak bisa ikut makan dan sebagainya. Jadi jangan pula misalnya kita ingin menghormati tuan rumah, kita konsumsi saja ya. Tidak juga ya. Jadi kita harus hati-hati dalam perkara ini. Karena dalam persoalan makanan yang haram dan makanan yang najis itu keringanannya itu hanya kalau misalnya kita itu kalau yang sering dicontohkan oleh para ulama ya, misalnya kita tersesat di hutan dan kita sudah cari makanan yang bisa dimakan yang halal itu tidak ada misalnya, dan hanya adanya misalnya ular atau kita konsumsi, maka itu konsumsi untuk bertahan hidup itu di rukhsah istilahnya keringanan. Nah, tapi kalau babi saya belum pernah dapat pembahasannya. Apakah dia ada ruksanya atau tidak ya. Nah, tapi memang karena dia dalam pembahasan fikih terkhusus dalam mazhab Syafi'i itu dia babi itu najisnya mughalaghah, najis yang berat gitu. Nah, kalau anjing dia masih ada perbedaan pendapat. Nah, ada mazhab yang mengatakan anjing itu tidak najis. Tidak najis. Tapi kalau dalam mazhab kita ya babi sama anjing itu najis. Nah, makanya memelihara anjing itu dalam mazhab kita itu hanya dibolehkan dalam beberapa kondisi saja. Nah, misalnya anjing itu memang dilatih untuk berburu misalnya, atau dilatih untuk membantu mengembala domba, mengembala hewan lain, itu boleh, masih dibolehkan. Artinya dia dilatih untuk menjadi hewan penjaga atau menjadi hewan yang menemani berburu. Nah, selain dari itu enggak, itu pun ada tafsilan-tafsilannya, ada rincian-rincian hukumnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita tidak boleh juga misalnya sembarangan ketika
mengatakan, ada ulama mengatakan, oh boleh memelihara anjing, ya, boleh memelihara anjing. Ya. Karena ada perincian hukumnya kapan dia dibolehkan. Jadi tidak semua. Itu pun kalau dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i itu dihindari, lebih cenderung dihindari. Memelihara hewan kayak anjing gitu, itu lebih cenderung dihindari. Meskipun dibolehkan, dalam kondisi tertentu. Kalau alam bisawab itu diskursus yang memang terjadi ya, atau diskusi yang terjadi di antara para ulama. Nah, kita tentu ketika berhadapan dengan persoalan seperti itu ya kita banyak-banyak membaca. Banyak-banyak membaca, kemudian banyak-banyak kita bertanya kepada ulama-ulama kita. Nah, jangan kita jadi orang yang permisif ya. Asal sudah ada bilang, oh boleh, nah, langsung kita lakukan. Padahal yang hati-hati, yang boleh itu bisa menjadi haram. Ya, kalau misalnya kondisinya memang berubah. Ya. Maka yang mubah itu harus kita perhatikan rincian-rincian hukum. Ya. Karena yang mubah itu bisa jadi nanti dia berubah hukum. Gantung kondisinya. Ya, Allah alam bisawab. Ada lagi Ustaz? Silakan. Ya. Anjing lagi. Nah, itu sebenarnya pembahasannya itu ada di kitab pokoknya di bab-bab terakhir kitab ini tentang apa? Bab perburuan ya. Itu ada rinciannya disebutkan tentang bagaimana hewan itu ketika buruan itu dia matinya itu karena ditembak oleh kita atau dia karena diterkam oleh misalnya peliharaan yang menemani kita berburu. Dalam hal ini kan yang sering menemani berburu biasanya anjing. Nah, status hukumnya itu seperti apa? Nah, itu kita harus rinciannya cukup banyak ya. Nah, mungkin tidak bisa saya jawab dalam kesempatan ini. Insya Allah kita bersabar nanti di bab ini nanti kita dapatkan ya. Nah, rinciannya karena cukup panjang rinciannya. Kayaknya tidak bisa selesai kita jawab misalnya hanya 1-2 menit. Insya Allah kita akan terjawab di bab akhir ya, tentang perburuan. Ya, saya tidak buru-buru menjawab juga karena saya pikir kita tidak menjadi orang yang memelihara itu kan untuk berburu. Jadi belum tidak terlalu butuh sekarang jawabannya. Ya nanti insya Allah kita pelan-pelan nanti di kitab terakhir di bab-bab terakhir ya dalam kitab ini di bab-bab perburuan. Ya, silakan Ustaz, ada lagi yang ingin ditanyakan? Terkait najis, Ya. saya dengar bahwa yang membatalkan wudhu. Najis apa yang disebutkan najis? Apakah memang seperti itu atau kayaknya najis? Iya. Begini Ustaz. Saya baru dengar juga kalau ada yang berpendapat demikian bahwa najis itu tidak membatalkan wudhu. Dalam mazhab Syafi'i semua najis itu membatalkan wudhu. Bahkan najis yang ringan sekalipun. Contohnya najis yang ringan itu apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI dari ibunya. Itu kan dia najis yang yang ringan. Ya. Jadi kan najis itu ada yang mutawasita, ada yang mughalladha, ada yang mukhaffafah. Jadi mukhaffafah itu yang ringan. Jadi yang ringan. Jadi najis yang ringan sekalipun ya itu bisa membatalkan wudu. Bisa membatalkan wudu. Nah, jadi nanti saya coba baca ya rinciannya. Apakah memang ada yang berpendapat demikian? Tapi yang saya pahami adalah ya tentu kita namanya beribadah ya, namanya beribadah itu kan kita harus syarat sahnya ibadah itu salah satunya itu adalah bersih dari hadas dan najis. Jadi najis mau sekecil apapun dia tetap membatalkan ibadah. Jadi bukan makruh itu justru sampai batal dia. Jadi sampai batal. Jadi saya belum dapat juga ya penjelasan bahwa ada najis yang kalau terkena itu tidak sampai membatalkan wudhu.
Allah alam ya. Saya belum tahu. Saya coba nanti cek ini ya. Ustaz. Saya belum tergambar di kepala saya ini belum tergambar Ustaz, yang dimaksud itu apa. Saya coba cek dulu ya. Insya Allah saya coba cek eh, rinciannya seperti apa. Apakah benar demikian? Ada yang najis yang kalau kena di kita itu tidak perlu kita apa tidak membatalkan wudhu kita, cukup dibersihkan saja. Sekali lagi ya, namanya pernyataan seperti itu tidak bisa kita langsung jawab. Memang kalau kita belum tahu rinciannya ya. Saya coba cek lagi Ustaz rinciannya. Apakah benar ada yang demikian ya? Mana? Anda harus bisa. Itu kan. Ya, nanti saya cek. Insya Allah pekan depan mungkin insya Allah sudah ada jawaban. Ada lagi Ustaz? Silahkan. Ya. Nah, jadi pas ya waktu kita setengah 10 ya. Jadi saya kira itu Ustaz. Ya, saya tadinya berencana kalau bisa bahasnya dua ini. Ternyata tidak sempat ya. Nanti berarti pekan depan insya Allah kita masuk pembahasan tentang isti'malul awani. Jadi penggunaan wadah. Ya. Nah, sama kalau bisa kayaknya karena hanya satu kalimat ini, sekalian kita bahas tentang siwak. Ya. Nah, saya kira demikian Ustaz sekalian. Untuk pertanyaan yang belum sempat bisa kita jawab, insya Allah mohon diberi waktu kami mengecek tafsilannya kembali dalam pembahasan fikih para ulama. Ya. Dan mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan itu dapat kami jawab secara langsung ya, karena tentu keterbatasan ilmu yang kami miliki juga. Ya. Jadi tidak boleh kemudian kita menjawab di luar apa yang kita ketahui. Jadi kami seperti itu. Jadi harus ngecek dulu. Nah, jadi saya kira demikian kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan istighfar astagfirullahaladzim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.